Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama di materi PJOK pada permainan bola besar, khususnya bola voli. Tapi sebelum itu saya ingin mengabsen dulu dari teman-teman kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir? Afika, siapa lagi? Hanya Afika? Oke, supaya lebih meyakinkan kita absen dari awal ya. Cukup mengangkat tangan saja. Bintang, Aufar, Hafiz, Raditya, Anindya, Pista, Ica, Davin, Dava Altamis, Azam, Nafisa, Firda, Alfian, Isabel, Abel, Zaki, Faris, Zara, Regan, Amelia, Ayunda, Kaila, Adara, Deslama, Sailendra, Adela tidak hadir ya. Oke. Adela tidak hadir. Iza, Radit, Salwa, Afika tidak hadir. Berarti dua orang yang tidak hadir, Adela dan Afika. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, maka kita berdoa supaya agama dari kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Baik, terima kasih. Supaya semangatnya terlihat, mari kita tes dulu jadwalnya. Ken cakep? Cerdas, aktif, kreatif, energi, produktif. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Anak-anak, hari ini kita nanti akan memulai pembelajaran dengan stretching terlebih dahulu. Sama seperti pembelajaran berikutnya sebelumnya, bahwa permainan bola besar voli, apa yang kita pelajari dari permainan bola voli nanti, sebenarnya voli itu adalah bagian dari salah satu olahraga yang sangat familiar dan sangat terkenal di Indonesia sekarang. Sehingga saya berharap ke depannya salah satu dari kalian bisa menjadi pemain profesional. Amin, mudah-mudahan saja. Bagaimana caranya? Dengan tetap latihan yang giat. Oke? Baik, yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita nanti bisa menguasai yang namanya passing pada permainan bola voli. Ada dua passing, passing bawah dan passing atas. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan servis dengan benar, baik servis bawah ataupun servis atas. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami peraturan sederhana dalam bola voli. Jelas ya? Itu tujuannya. Tapi sebelum itu mari kita awali kegiatannya dengan stretching terlebih dahulu. Oke, silakan satu orang dari cowok maju ke depan dan satu orang dari yang perempuan silakan maju ke depan, menghadap ke arah temannya. Kita stretching terlebih dahulu. Silakan. Satu orang. Baik. Peregangan yang pertama kita lakukan, silakan semuanya tangannya ke atas. Oke, jinjit full. Tujuannya adalah semua ototnya sudah dilakukan peregangan sehingga siap untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Ke samping kanan, silakan lakukan condong ke samping kanannya masing-masing. Kanan. Rasakan otot pinggangnya terasa. Berikutnya ke sebelah kiri. Tetap fokus. Berikutnya ke depan. Lurus, kakinya tetap lurus. Berikutnya ke bawah. Rasakan otot yang terasa pada kaki dan bagian pinggang. Selanjutnya
tangan ke belakang, angkat ke atas. Otot pundaknya harus terasa. Oke, cukup. Selanjutnya tangan kanan lurus arah kiri. Nah, rasakan karena bagian tangan lurus. Ganti tangan satunya. Oke, cukup. Kemudian diputar ke depan. Tangannya silakan putar. Lurus ke depan. Agak maju kalau kena net. Nanti ke belakang. Oke, cukup. Kakinya sedikit dibuka. Silakan bersilangan. Nah, lakukan 20 kali mulai. Lakukan, fokus. Oke, cukup. Kaki bisa diangkat ke depan. Pergelangannya sambil diputar, tujuannya supaya bisa dirasakan ada yang sakit atau tidak. Ke belakang. Ke depan. Nah, supaya ototnya di pinggangnya juga terasa. Harus maksimal untuk menghindari cedera. Ganti kaki satunya. Lakukan secara maksimal, fokus. Ke belakang. Ke depan, angkat. Oke, cukup. Silakan semuanya kembali ke tempatnya. Mari kita lakukan untuk pemanasan. Mulai lari-lari di tempat, silakan pelan-pelan. Diangkat badannya. Fokus nafasnya lewat hidung. Depan belakang. Fokus. Buka tutup. Oke, diangkat tumitnya. Dilanjut, angkat paha. Nafasnya tetap fokus lewat hidung. Terus tahan. Oke, cukup. Oke, sekarang kita pemanasan dinamis. Silakan berputar lapangan full, jogging pelan-pelan 2 putaran. Dimulai dari regan, silakan. Regan dari belakang sana. Silakan. Full. Sambung langsung. Nafasnya fokus lewat hidung. Terus. Kenapa nafasnya harus lewat hidung? Supaya udara yang masuk disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Udaranya juga akan terlihat bersih, terasa segar. Terus fokus. Oke, jalan sambil diatur nafasnya. Jalan 1 putaran. Setelah itu kembali ke posisinya, duduk, kaki diluruskan. Jalan 1 putaran terlebih dahulu.
Ya, langsung kembali ke barisannya. Duduk, kakinya diluruskan. Menghadap sini, kakinya diluruskan. Sambil dilemaskan terlebih dahulu. Yang batuk dibatukkan boleh. Sambil dilemaskan. Oke, baik. Sebelum memulai pada kegiatan inti, yang pertama, mari kita bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan berhitung. Nanti mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 1. Paham ya? 1, 2, 3, 4, balik ke 1. Silakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 1. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, jadi nanti dengarkan. Yang mengatakan angkat 1 angkat tangan. Oke, nanti itu akan jadi kelompokmu. Nanti yang mengatakan 2, nah itu nanti juga akan menjadi kelompokmu. Yang mengatakan 3, yang mengatakan 4. Oke, paham ya? Jelas? Jelas? Nanti kelompok 1 akan berkumpul di sebelah sini, berhadapan-hadapan. Kelompok 2 ada di sebelah sini, saling berhadapan, membelakangi net. Kelompok 3 ada di sebelah sini, kelompok 4 ada di sebelah sini. Paham? Nah, sekarang perhatikan salah satu maju. Radit, berdiri. Materi yang pertama, silakan Radit berdiri. Yang pertama, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 2 bola. Mari sini. Pertama, nanti kan ada, berarti ada 6 ya, masing-masing ada 6. Bagaimana dimanfaatkan 2 bola itu? Yang pertama, latihan passing bawah dulu. Salah satu ngelempar. Nah, posisinya diperhatikan. Nanti saya akan sambil mengamati. Berapa kali? Bisa 3 kali. 3 kali passing, 3 kali lempar. Nah, setelah itu gantian, yang lempar sana. Oke, jelas? Jadi saling bergantian, paham ya? Kemudian posisinya, perhatikan, kalau misal lemparnya terlalu rendah, segera maju. Kalau terlalu tinggi, segera mundur. Karena latihan passing bawah, fokusnya ngambilnya dari bawah. Paham ya? Oke, setelah itu apa? Dilanjutkan dengan passing atas. Silakan dilihat. Nah, passing atas perhatikan, tidak boleh bola ada di sini. Kamu ambil. Kalau bolanya terlalu rendah, kamu harus bisa jongkok. Berarti bola ngambilnya harus selalu di atas kepala. Paham ya? Kalau misal dilempar kok nggak nyampe, dia diterima saja. Berarti fokusnya ke passing. Contoh, nah seperti ini kan nggak nyampe, ditangkap aja. Kalau servis atas, passing atas berarti bola harus di atas kepala. Silahkan dilempar. Nah, harus di atas kepala, dikembalikan lagi. Misalnya terlalu dekat, terlalu rendah ya, jongkok saja. Fokusnya adalah nih. Nah ini. Tinggal tangannya mendorong gini. Jangan ada yang misalnya apa ya, dipukul, jangan dipukul gini. Jangan. Oke ya? Jadi setelah passing bawah nanti ada kode fluid, ganti passing atas. Setelah itu baru yang berikutnya latihan servis. Ngerti ya? Servis bawah dulu, lancar, terus atas. Biasanya yang paling mudah itu bawah. Nanti servisnya bawah, nanti kita praktekkan setelah passing. Paham ya? Setelah itu baru nanti kita belajar bagaimana sih bermain volley yang sebenarnya ketika menggunakan 6 pemain. Ada namanya set posisi dan juga rotasi. Bisa dipahami ya? Kita fokus satu dulu apa? Passing. Silahkan kelompok 1 menuju ke sebelah sini. Saling berhadapan. Ada 2 bola dimanfaatkan. Langsung ngumpul, saling berhadapan. Kemudian kelompok 2 sebelah sini. Silakan. Ada 2 bola dimanfaatkan. Yang mengatakan 2 kumpul di 2, yang mengatakan 3 kumpul di 3. Kelompok 3 sini. Kelompok 4 sini. Langsung saling berhadapan. Caranya jangan terlalu mepet. Langsung baris. Langsung berhadapan. Kalau jumlahnya sama berarti samakan.
lempar, passing. Satu bola di sebelah sana. Nah, oke. Passing bawah, fokus bawah dulu. Langsung passing bawah. 3 kali ngelempar, 3 kali passing, gantian. Tiga kali ngelempar, 3 kali passing. Langsung dipraktekkan, jangan banyak ngomong. Tiga kali ngelempar, 3 kali passing. Jongkok dulu, jangan diangkat, jongkok. Nah, supaya bisa mengarahkan bola ke tempat yang memberi bola. Akurasinya kembalinya harus sempurna. Ambil latihan. Fokus area, jaraknya diperhatikan kemana arahnya bola. Oke, cukup. Sekarang fokus passing atas. Ingat-ingat posisinya harus di atas kepala. 3 kali lempar, 3 kali passing atas. Yang harus ingat-ingat ketika lemparannya tidak terlalu ke atas, kalian bisa jongkok. Posisinya bola selalu di atas kepala. Dilambungkan, fokus, pelan-pelan. Sambil dirasakan posisi ketika mengembalikan bola menggunakan ibu jari dan telunjuk. Ditambah power hentakannya dari lengan. Oke. Kalau memang tidak nyampe bisa dipegang dulu. Oke, 3 kali lempar, 3 kali passing.
Akurasi lemparannya juga harus diusahakan tepat supaya apa? Terbiasa. Jadi feelingnya ketika melempar bola tepat. Oke, cukup. Sekarang bagaimana kita melakukan servis? Silakan, ke pinggir. Geser lagi ke pinggir. Mulai dari servis bawah terlebih dahulu. Nah, fokus servis bawah dulu. Baru nanti ketika latihan servis atas kita fokus ke atas. Oke, bersamaan bolanya dua-dua. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, yuk. Silakan lakukan servis bawah terlebih dahulu. Fokus. Area yang harus dituju mana? Silakan, bisa dimulai servis bawah dulu. Bagaimana arahnya servis harus bisa masuk, powernya ditambahi apabila kurang, pukulannya. Akurasi servis pelan-pelan disesuaikan. Areanya di sebelah mana? Untuk passing bawah, setiap kelompok harus sudah melaksanakan passing bawah. Sudah semua atau belum? Sudah, baik. Kita lanjutkan. Ada yang belum diselesaikan dulu. Semuanya harus masuk ke servis bawah. Yang sudah sekarang servis atas. Nah, lurus. Arahnya lurus. Lurus. Tidak usah ragu-ragu, pukul-pukul saja. Walaupun error tidak masalah. Yang terpenting arahnya mulai jelas. Diusahakan semuanya bisa lurus servisnya. Lurus,
Sambil dikira-kira kemana area yang dituju. Diusahakan bisa masuk semua. Oke, cukup. Semuanya silakan kumpul di sebelah sini. Menghadap ke arah barat. Bolanya taruh di sebelah sini. Menghadap ke arah sana. Duduk. Ke depan. Taruh sini bolanya jadi satu. Duduk. Silakan duduk menghadap sini. Bola jadikan satu. Kakinya sambil dilemaskan. Oke, fokus ke sini, Le, jangan ke belakang, sebelah sini. Oke, yang barusan kita lakukan adalah pemanasan basic dalam permainan voli, mulai dari passing bawah, passing atas, kemudian servis bawah, servis atas. Setelah ini nanti kita akan belajar bagaimana berperan dalam pertandingan sesungguhnya. Nanti ketua kelompok atau kaptennya maju untuk sweep home pimpa. Yang menang akan bertanding menghadapi lawannya. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana posisi dalam permainan bola voli. Nah, silakan diambilkan set posisinya di itu, ambil. Di sini. Baik, perhatikan. Ini ibaratkan adalah lapangannya. Ini pemain sesuai dengan posisinya. Oke ya, ini set posisi ketika ini dibaratkan netnya. Paham ya? Di sini pemainnya, ini ada wasitnya nanti. Salah satu wasitnya nanti memimpin pertandingan, ada ditemani dengan skorernya, menghitung poinnya. Yang harus diperhatikan dalam set posisi voli, kalau set posisi itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau ini jam, kan dia posisinya ke sini. Berarti ini searah. Searah ini berarti apa? Rotasi. Kalau set posisi berlawanan, berarti posisi 1 akan berada di sini. Posisi 2 ada di sini. Posisi 3, posisi 4, posisi 5, dan posisi 6. Paham ya? Jadi ketika posisi 3 area serangnya ada di sini. Posisi 2, 3, 4 area serangnya ada di sini. Sedangkan kalau yang belakang kalau mau nyerang itu tidak boleh melebihi garis pembatas 3 meter ini. Paham? Setelah itu kemana? Semisal yang pertama servis dari sini. Servisnya ini pertama. Servis diterima, ternyata keluar. Berarti berikutnya mana yang servis? Langsung rotasi. Berarti bukan nomor 1 lagi yang servis. Paham? Berarti langsung rotasi. Rotasinya kemana? Searah jarum jam. Berarti siapa yang servis? Posisi berapa yang servis? Posisi 2. Ini servis. 1 menempati posisi berapa? 1 nanti akan menempati posisi berapa? Posisi 6. 6 akan menempati posisi 5. 5 akan menempati posisi 4. 4 akan berada di posisi 3. 3 berada di posisi 2. Misal ini servis. Ternyata bolanya tidak masuk lagi. Berarti rotasi berikutnya kemana? Siapa yang servis? 2. 2 akan servis. Rotasinya akan bergeser ke sini. Nah, bisa dipahami? Kalau set posisi itu posisi awalnya bagaimana? Setelah itu rotasi searah jarum jam. Paham? Nah, nanti tugas kalian akan bermain di 2 lapangan ini. Nanti kalau yang tadi jadi wasit Iza dan siapa tadi? Andra yang jadi wasit. Iza nanti wasit di sebelah sana, kemudian Andra di sebelah sini. Skornya tadi siapa? Ayunda dan Adara dan Radit. Oke, nanti gamenya berapa? 25. Mainnya seperti biasa. Bagaimana caranya kamu nanti main bisa menang? Silakan nanti diskusi dulu. Saya beri waktu 3 menit nanti untuk berdiskusi bagaimana caranya menang. Berapa pemainnya ini jumlahnya? 6. Satu lapangan ada 6. Bisa dipahami? Baik, sekarang saya beri kesempatan untuk masing-masing kelompok. Ketuanya silakan maju. Ketuanya kelompok 1. Silakan maju. Kelompok 2, kecuali yang wasit langsung menempati posisi. Kelompok 1 langsung berdiri aja, silakan.
Yang menyebut angka 1 salah satu. Yang menyebut angka 2 silakan. Yang menyebut angka 3, angka 4 maju sini. Kita tentukan siapa yang akan bertanding dulu. Silakan. Kurang 1. Pas yang 4 orang ya. Home Bima dulu. Yang menang, yang paling berbeda nanti yang bertanding pertama akan berhadapan dengan yang berikutnya. Silakan. Oke, tim pertama, timnya kelompok berapa? Kelompok 3 akan bertanding dengan Home Bima berikutnya. Nah, akan bertanding dengan kelompok 3. 4. Kelompok 3 akan bermain dengan kelompok 4. Sedangkan yang berikutnya berarti kelompok 2 akan bertanding kelompok 1, jelas. Kelompok 1 dan 2 akan bertanding di lapangan sebelah sana. Kelompok 3 dan 4 akan bertanding di lapangan sebelah sini. Oke? Silakan kumpul per kelompoknya dulu. Silakan ke sana. Diskusi 3 menit. Strategi apa yang akan kalian terapkan supaya bisa memenangkan pertandingan. Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada di sebelah sana. Apa? Gak apa-apa. Nanti diambilkan yang langsung wasit di sebelah sana. Skornya langsung di sebelah sana ya. Kamu gabung sini. Pas. Ini. Sagi sini. Ini nih, siapa nih? Isabel. Bisa sini, bis. Ini. Ya, diskusi 3 menit bagaimana strategi yang harus kamu terapkan supaya bisa menang. Siapa yang ada di posisi 1, siapa yang ada di posisi 2, siapa yang ada di posisi 3. Silakan diskusi dulu, silakan diskusikan. Wasit ini bolanya. Pegang dulu. Ya boleh. Diskusi dulu, diskusi. Silakan didiskusikan dulu. Silakan ditentukan siapa yang ada di posisi 1, siapa yang ada di posisi 2, dan seterusnya. Ini sudah penerapan dalam permainan bola voli. Paham ya? Sudah? Sudah ditentukan semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah diskusi? Set posisinya segera ditentukan dulu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, sekarang kapten dari masing-masing tim silahkan untuk switch. Yang menang yang melakukan servis. Setelah itu wasit yang akan menentukan. Oke, perhatikan wasitnya. Ketika peluitnya sudah berbunyi, baru dimulai. Semuanya dikondisikan dulu, sudah siap atau belum. Wasit berperan itu. Kalau sudah siap, bisa dimulai. Yuk. Ketenangan dalam bermain juga sangat penting, kerjasama tim. Ketenangan dalam bermain itu juga sangat penting.
Fokus cara bermainnya. Sambil diamati ketika bermain, jangan menonton ya, jangan menonton temannya yang sedang bermain. Konsentrasi posisinya juga diingat-ingat, selalu membackup temannya. Sambil diamati, jangan ragu-ragu untuk mengambil bola, diambil saja. Walaupun posisinya nanti tidak masuk, refleksnya dapat, refleks geraknya dapat. Jangan dihindari bolanya, akan jadi kebiasaan. Nah, posisi temannya dilihat, area yang kosong diamati supaya apa? Bisa nyerang. Oke, fokus. Tetap fokus, konsentrasi. Nah, sambil belajar 3 kali sentuhan. Pas, tetap fokus. Area yang kosong, servisnya diarahkan ke area yang tidak ada pemainnya atau pemain yang tidak siap. Sehingga apa yang harus diperhatikan? Ketika sudah main tidak ada yang posisinya menonton. Kita fokus. Sambil diamati, jika posisinya yang paling pas siapa. Jangan sampai berebutan. Bisa bilang lepas. Nah, ketenangan dalam mengambil bola juga sangat penting. Bola pertama diusahakan menuju ke setter di posisi 3.
Nah, lebih tenang menghadapi bola, jangan terburu-buru. Dilihat ada 6 pemain, jangan main satu-satu. Selalu di backup temannya. Selalu di backup. Tetap fokus, rotasinya juga diperhatikan. Perputarannya searah dengan jarum jam. Sambil kerjasama dengan timnya. Ingat, ada 6 pemain. Ketenangan menghadapi bola, jangan terburu-buru. Berikan bola ke pemain yang tidak siap supaya kaget dan akhirnya berikutnya bisa siap. Posisi jongkok supaya refleksnya mudah. Servis jangan asal servis, tetap dilihat pemain mana yang tidak siap. Arahkan ke pemain yang tidak siap. Pas, pelan-pelan ditahan. Fokus ke belakang. Kalau bolanya terlalu tinggi, jangan malah maju. Bolanya pasti ke belakang. Posisi jongkok, posisinya jongkok dulu. Ketika mengontrol bola, jangan diam di tempat, tapi geser sambil ngelirik posisi lain belakang. Fokusnya, ingat pemain jangan menonton di tengah lapangan, posisinya harus selalu siap. Nah, ya kan? Ketika passing sudah berjalan ke depan, pasti akan error bolanya. Diam dulu, posisikan bolanya tegak lurus. Jongkok dulu, jongkok. Ah, pasti bolanya pantulannya lebih bagus. Sudah selesai? Oke, bisa pindah tempat. Nah, sambil diberi waktu 2 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. 2 menit diskusi dengan kelompoknya. Yang menang strateginya apa tadi, yang kalah apa yang harus dilakukan. Sekali lagi, diskusi dulu. 2 menit gunakan untuk diskusi dulu.
Diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya supaya tahu tadi kenapa, apa sebabnya. Kalau menang berarti perlu dipertahankan atau perlu ditingkatkan. Kalau kalah apa yang harus dilakukan? Oke, ditanya kaptennya sudah siap atau belum. Kalau sudah bisa dilanjutkan. Ingat-ingat posisinya, jangan miring, tegak lurus dengan bolanya. Tegak lurus dengan bola, langsung siap, langsung kembali ke posisi, jangan menunggu. Lambung bolanya, jangan datar. Kalau datar tidak bisa diambil, lambungkan lagi karena baru 2 sentuhan. Ketika servis ingat-ingat, pemain yang tidak siap harus diincar. Itu bagian strategi juga. Makanya pemainnya tidak boleh ada yang nonton di tengah lapangan. Yang tidak siap siapa? Diincar. Sehingga pemain punya feeling bahwa saya harus dalam kondisi siap. Nah, sambil dilihat siapa pemain yang tidak siap. Bola di depan wajah, jangan dipasang atas, tidak boleh. Fall. Passing bawah, mundur berarti posisinya. Pas, tetap konsentrasi. Udah game? Oke, silakan diskusi 2 menit, pindah tempat. Diskusi 2 menit. Kalau timmu menang, strategi apa yang perlu ditingkatkan? Kalau timmu kalah, apa yang harus diperbaiki? Silakan komunikasi dulu 2 menit. Silakan. Ayo fokus. Jangan ada yang menonton. Pemainnya tidak boleh ada yang nonton. Kejadian yang seperti itu jangan diulang-ulang terus. Ngomong lepas. Ngomong lepas diambil. Jangan diam dua-duanya. Supaya tidak menjadi kebiasaan. Fokus, jangan nonton temannya, jangan nonton temannya. Konsentrasi ketika servis, jangan buru-buru. Ada waktu 8 detik.
Ketenangan dalam bermain sangat penting. Posisi passing pertama, receive, arahkan ke setter. Jangan diangkat, arahnya tidak stabil. Awas pemain jangan nonton, jongkok ketika temannya main, selalu gerak. Sehingga ketika ada bola mendadak tidak ada yang bingung, gerak. Jangan nonton. Posisinya selalu jongkok, sudah siap ketika mau ngambil bola. Fokus, konsentrasi, ingat servis jangan hanya servis, dilihat pemain mana yang tidak siap. Yuk, tegak lurus dulu, jangan posisi miring diambil, tegak lurus, ngomong lepas temannya disuruh geser, jadi tidak rebutan. Kejar, arahkan ke tengah. Setter jangan ngambil posisi bola satu. Ketika setter ngambil bola satu itu yang terjadi pasti begitu. Setelah itu diberikan ke siapa? Sehingga kalau setter ngambil pertama, bolanya langsungkan saja. Makanya sebisa mungkin posisi setter jangan ngambil bola pertama. Nah itu. Sambil diingat-ingat. Nah, fokus. Pemain yang tidak siap dilihat. Konsentrasi. Tetap fokus. Tengah, awas sekali. Langsung kembali, jangan ditonton. Posisi selalu jongkok. Awas. Langsung back up, belakangnya back up. Kembali, langsung kembali. Awas. Nah, posisinya kurang tegak lurus. Tetap fokus. Wah, tetap tenang hadapi bola. Wah, sekali, tetap siap temannya, tetap siap, di back up. Bola pertama jangan diarahkan mepet net, jadi agak digeser.
tetap fokus. Jongkok, ingat jangan nonton. Di tengah lapangan jangan menonton, tetap konsentrasi. Tetap fokus, tetap fokus. Posisi bola, awas posisinya jongkok. Tangannya siap. Tegak lurus. Pas, diambil. Tetap fokus, tetap fokus. Ingat, dilihat dulu arahnya kemana. Jadi ketenangan itu sebenarnya bisa membuatmu servisnya bagus. Ya kan? Keburu-buru akhirnya arahnya nggak jelas, kurang tenang lagi. Ketika servis jangan terburu-buru. Powernya, kekuatannya dulu disesuaikan. Awas. Berikan ke pemain lawan yang tidak siap. Ya kan? Posisinya miring, kurang tegak lurus. Awas. Fokus, jangan sambil tertawa. Powermu habis kalau sambil guyon. Dah, game. Oke, untuk kelompok ini silakan ambil minum terus kumpul di depan kelas 2C. Ambil minum langsung kumpul di 2C. Sambil menunggu kelompok 3 dan 4 selesai. Langsung kumpul di kelas 2 depan kelas 2C. Bagus, tenang dulu. Pas. Pas, ambil. Jangan mati langkah, Zara. Jadi agak maju sedikit posisi kakinya. Oke. Lebih tenang lagi, lebih tenang lagi. Pas. Backupnya langsung kembali, jangan ditunggu. Tapi tidak usah buru-buru, baru sentuhan kedua. Berikan lagi ke belakang, lambungkan. Pas, bagus. Pas. Kurang tenang, bisa santai dulu. Kemana arahnya bola nanti mbok berikan. Jangan powernya full terus, arahnya nggak jelas eman-eman. Langsung kumpul di depan kelas 2C. Sambil menunggu ini. Tenang dulu, lihat pemain yang tidak siap siapa. Oke. Mas. Mas, back up, langsung siap. Belakang, ya kan? Ketika tidak siap, beri bola aja, pasti kaget dia. Ayo, tetap fokus, tetap fokus. Pas, lambung, lambung lagi. Oke, Mas, pick up. Langsung yang lainnya siap, jangan menunggu. Posisinya dilihat. Nah,
Awas, backup lagi. Mainkan. Nah, berikan yang tidak siap, Dok, posisimu. Fokus, nah. Ketika dapat bola, posisinya sudah siap. Pas. Lagi. Terus. 5 poin lagi, ayo fokus. Baik, cukup. Semuanya kumpul di depan kelas 2C. Baik, jadi satu. Sambil minum, kakinya dilemaskan. Ya, taruh situ dulu. Geser ke sana, enggak apa-apa. Geser, agak geser. Geser lagi. Agak geser lagi sana. Terus. Geser lagi. Geser lagi yang sana, biasa geser kayak sini. Oke, sudah, sambil minum dulu. Diselesaikan dulu minumnya. Setelah ini kita akan evaluasi bersama. Baik, dari pertandingan tadi, tim 1, kelompok 1 dan kelompok 2 menang kelompok mana? Skornya sama, 1-1. Oke, berarti diskusinya tadi, ketika set pertama menang, harusnya kelompok yang menang harusnya bisa berdiskusi apa yang harus dilakukan supaya menang lagi. Sedangkan kelompok yang kalah berarti sudah berhasil ketika timnya yang semula kalah jadi menang. Itu yang harus diperhatikan. Oke, yang kelompok dari 3 dan 4 menang mana? Imbang juga. Oke, berarti secara permainan setelah 2 set berlangsung, ada evaluasi yang kalian lakukan. Kira-kira nih, kelompok 1, silakan 1 orang. Kenapa timmu bisa yang kedua, yang pertama atau yang kedua bisa menang atau kalah? Kelompok 1. Oke. Kenapa? Kenapa kelompokmu bisa pertama menang, yang kedua bisa kalah? Apa sebabnya? Karena kompak. Yang kedua karena kurangnya kurang komunikasi. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Dari kelompok 2, perwakilan maju. Yang pertama menang atau kalah tadi? Kalah. Kalah. Kenapa bisa kalah menurutmu? Kurang kompak. Kurang kompak. Kemudian yang kedua, bisa menang, apa sebabnya? Kompak. Apa yang kamu lakukan? Kekompakan apa yang dilakukan akhirnya bisa menang? Pas itu pas ada bola keras, kita ada yang backup. Begitu ada bola yang datang keras, ada yang backup dari belakang. Iya. Oke, baik, kasih tepuk tangan kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, yang cewek sekarang. Yang cewek. Kelompok 3 cewek, maju. Ada yang cowok, ada apa-apa, ayo. Kelompok 3, Min, maju. Yang pertama menang atau kalah? Kalah. Kalah. Kenapa bisa kalah? Kurang informasi, kurang jelas. Informasinya kurang jelas. Siapa kaptennya? Saya. Kaptennya kurang informasi. Harusnya kaptennya yang memberi informasi ke teman-temannya.
Jadi ketika posisinya ini bisa jadi pembelajaran bersama. Perhatikan, ketika jadi kapten jangan kurang informasi. Kapten lah yang berperan ketika timnya sedang bertanding, mengkondisikan siap enggak, apa yang harus dilakukan itu tugasnya kapten. Kemudian yang kedua bisa imbang. Kenapa? Apa yang dilakukan sehingga bisa imbang akhirnya? Posisi dengan jelas. Merubah posisi dengan jelas, set posisi. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Ayo, perwakilan. Yang pertama menang atau kalah? Menang. Menang. Kenapa bisa menang? Karena komunikasinya baik. Komunikasinya baik. Yang kedua bisa akhirnya imbang dengan tim lawan. Kenapa? Karena kurang fokus. Kurang fokus. Karena sudah menang akhirnya sudah merasa oke, hebat. Seperti itu. Bisa jadi ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kesimpulannya begini yang harus diperhatikan. Saya tadi sudah mengamati hampir semuanya. Ketika main, teman yang belakang itu pasti menonton. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian masih ragu-ragu, fokus. Masih ragu-ragu untuk mengatakan lepas. Sehingga bola kedua jadi rebutan. Harusnya diambil temennya, diambil di posisi 2, posisi 3 ikut ngambil. Posisi 4 ikut ngambil. Jadi komunikasinya masih kurang jelas. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Semuanya fokus ini dulu. Semuanya fokus ke sini. Kenapa ini harus dilakukan evaluasi? Karena nanti kalau sudah liga, itu berhadapan dengan teman yang berbeda sekolah, itu suasananya sudah beda lagi. Passing yang awalnya bagus jadi berantakan. Kenapa? Mental. Makanya harus dimatangkan dulu. Paham? Hari Jumat depan ini sudah mulai Liga 2. Yang bertanding nanti cowok dulu. Yang ceweknya akan menyusul. Siapa yang akan bermain nanti akan saya sampaikan. Paham ya? Jadi untuk evaluasi hari ini secara passing ketika sudah bermain dengan ketika latihan sangat berbeda. Ketika latihan bisa lebih tenang. Kenapa? Karena tidak ada target poin. Sehingga ketenangan mengembalikan bolanya bagus. Tapi ketika sudah bermain beda lagi. Kenapa? Karena harus mendapatkan poin, harus mengumpan ke lawan. Nah, itu juga bagian dari evaluasi bersama. Paham ya? Nah, tugas kalian di rumah adalah selalu melihat referensi, baik dari YouTube, baik dari TikTok, baik dari IG, boleh. Yang posisi setter bagaimana, yang posisi hitternya atau spike bagaimana, ketika mengambil bola pertama di posisi libero bagaimana, itu harus perbanyak referensi. Sehingga pas main, di dalam feelingmu, dalam pikiranmu sudah ada. Oh, kemarin saya harus begini. Sehingga harus siap. Jelas ya? Paham? Harus lebih tenang menghadapi bola. Oke? Kira-kira bisa? Yang tidak kalah penting, fisiknya ditingkatkan. Penting ini. Strategi saja tanpa fisik ya sama, masih kurang. Sehingga kedua-duanya harus dimatangkan. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan salah satu pimpin doa ke depan. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih. Kalian sudah melaksanakan latihan pembelajaran voli hari ini. Harapannya ke depan, ketika nanti ada turnamen, kalian sudah benar-benar siap untuk menjadi juara. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Kan jawab. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan tos jadi satu, gen cakep juara. Cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Ayo, bagus. Matikan. Oke, dengarkan. Hei.